Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Sri Valencia, NIM 210421134. Saya berasal dari Universitas Negeri Padang, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Angkatan 2021. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Ekonomi Publik dengan dosen pengampu Bapak Hidayatul Fajri dengan materi kegagalan pasar dan peran pemerintah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan contoh kasus, yaitu kegagalan pasar di balik ekspor benih lobster di Indonesia. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu latar belakang dari permasalahan tersebut. Jadi, pada tanggal 4 Mei 2020, Menteri Perikanan dan Kelautan kita, Bapak Edi Prabowo, menerbitkan Peraturan Kementerian Nomor 12 Tahun 2020 mengenai izin lobster di Indonesia. Nah, sebenarnya hal ini telah dilarang oleh menteri kita terdahulu, yaitu Ibu Susi Pujiastuti, dan terkandung dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 56 Tahun 2016. Jadi, Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 ini sebenarnya diperuntukkan guna menjaga keberlanjutan ketersediaan sumber daya perikanan, kesetaraan teknologi budaya, pengembangan investasi, peningkatan devisa negara, dan pengembangan pembudidayaan lobster. Menurut Edi Prabowo, regulasi tersebut dapat membantu meningkatkan perekonomian nelayan yang kehilangan mata pencaharian sejak dibukukan oleh menteri sebelumnya. Alih-alih menyejahterakan nelayan, gaya kepemimpinan Edi yang populistik malah membuatnya tersandung masalah korupsi. Efek kemudahan yang diberlakukan oleh Edi Prabowo malah menimbulkan kejanggalan sejak awal ketika beberapa pengusaha dapat mendahului kegiatan ekspor. Hal ini justru mengacaukan checks and balance Indonesia. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa dorongan untuk mendatangkan devisa melalui ekspor benih lobster dilakukan tidak sesuai dengan skema demi mendobrak keuntungan sebanyak-banyaknya. Selanjutnya, pada tanggal 26 November 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah menetapkan Edi Prabowo selaku Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai tersangka dugaan kasus suap izin ekspor benih lobster. Mengutip dari siaran pers, KPK menetapkan 7 orang tersangka dari 17 orang yang diamankan. Edi Prabowo yang diamankan bersama dengan orang-orang terdekatnya membuktikan bahwa seorang agen memiliki daya investasi di sekelilingnya untuk memengaruhi tindakan agen lainnya. Selain berdampak pada harga, ekspor benih lobster yang dilakukan secara besar-besaran berdampak pula pada kondisi lingkungan. Lobster biasanya hidup dan berkembang di dalam terumbu karang. Indonesia dikenal memiliki wilayah perairan yang didominasi oleh terumbu karang yang menjadi habitat terbaik bagi lobster. Namun, apabila benih lobster yang diambil untuk keperluan ekspor ditangkap menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada terumbu karang. Selain itu, kerusakan terumbu karang akan berdampak pada keberlanjutan biota laut yang lain tinggal di dalam terumbu karang tersebut. Pencabutan aturan larangan ekspor dan penangkapan benih lobster yang sudah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014 sampai 2019 oleh Menteri Pujiastuti melalui Peraturan Menteri KP Nomor 12 Permen KP 2020 dimanfaatkan oleh Edi Prabowo demi keuntungan pribadi melalui kekuasaannya yang ia miliki sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan serta membahayakan keberlangsungan lingkungan. Kasus tragedi bersama dalam ekspor lobster ini juga dapat kita lihat melalui sudut pandang rational choice. Dalam hal ini, Prabowo terlihat dari awal bahwa ia menentukan kebijakan yang berorientasi keuntungan. Pertama, Edi memilih untuk mengekspor benih lobster yang akan dengan cepat menghasilkan keuntungan daripada membudidayakannya karena Indonesia juga belum mampu untuk melakukan hal tersebut. Yang kedua, Edi menjadikan para nelayan yang menganggur karena tidak dapat menangkap benih lobster menjadi alasan untuk membuka kembali keran ekspor benih lobster. Berikut saya paparkan tabel kerugian penyelundupan benih lobster di Indonesia pada tahun 2014 hingga tahun 2017. Di tahun 2014, besar kegiatan sebesar 27,3 miliar rupiah. Di tahun 2015 sebesar 130 miliar rupiah.
di tahun 2016 sebesar Rp166 miliar, dan di tahun 2017 sebesar Rp336 miliar. Nah, peran pemerintah pada kasus ini adalah dengan menghentikan kebijakan. Aturan buka ekspor benih lobster tercatat dalam pasal 3 hingga 6. Ekspor hanya dapat dilakukan dengan ketentuan. Kiara menyebutkan eksportir diduga kuat tidak benar-benar menjalankan budidaya. Pantauan di Lombok misalnya, menemukan eksportir sengaja membeli lobster ukuran konsumsi untuk dipindahkan ke keramba jaring, apung atau kaaja untuk diklaim sebagai keberhasilan budidaya. Kini KKPK tengah mengevaluasi kebijakan ekspor benih lobster. Dalam rangka itu, mereka menerbitkan Surat Edaran Nomor 8B 22891 DJPTPI.130 X1 2020 yang isinya tentang penghentian sementara penerbitan Surat Penetapan Waktu Pengeluaran atau SPWP. Penghentian ditetapkan hingga batas waktu yang sudah ditentukan. Disebutkan pula bagi eksportir yang kadang memiliki benih lobster yang tersimpan di packing house bersurat edaran ditetapkan pada tanggal 26 November. Diberikan kesempatan mengeluarkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia paling lambat 1 hari setelah surat ini ditetapkan. Sekian, terima kasih.